kemurahan dan kekerasan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, banyak orang, saudaraku, apalagi penganut hyper grace, ya grace yang berbablasan, saudara, mereka tidak suka dengan istilah kekerasan. Mereka hanya mau kemurahan. Sementara Tuhan itu, saudaraku, punya dua sisi. Dia itu memang mengasihi, penuh dengan kemurahan, tapi dia juga, saudaraku, karena keadilannya, setiap dosa harus dihukum. Makanya, saudaraku, dosa-dosa yang kita lakukan harus diselesaikan, supaya nanti kekerasan Tuhan tidak kena sama kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan sudah berikan banyak kali kesempatan, bahkan sampai saat ini, lewat firman Tuhan, instruksi firman Tuhan, untuk menyadarkan kita. Dan saya percaya, saya berkata, pasal 5:11, perkataan Tuhan tak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, sekarang bagian kita, berpulang kepada kita. Mau nggak kita, saudara, yang menanggapi firman Tuhan, yang menghargakan kemurahan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan tujuannya untuk pertobatan. Kita baca dulu ya, Roma 11:22. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Iya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Itu dia, akan dipotong juga. Itulah bentuk kekerasan Tuhan. Nah, ada mengatakan, kok kejam kali. Sebenarnya kawan saya, saudaraku, ya, waktu saya kirim firman Tuhan begini, dia berkata, mana mungkin Pak Pendeta, Tuhan itu penuh kasih sayang, dia penuh kemurahan. Masa anak yang sudah dilahirkannya, lahir baru maksudnya, lalu akan dihukum ke neraka selama-lamanya? Itu nggak mungkin, ya. Nah, saudara, kembali saya katakan, saudaraku, bahwa kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan kemurahannya. Karena satu dosa pun takkan bisa ada di sorga. Katakan amin. Kecuali dulu waktu Lucifer, kesombongan. Karena dosa sombonglah yang pernah ada di sorga. Lucifer, waktu dia belum campakkan ke bumi, ya dia masih di sorga, tapi sudah ada kesombongan. Aku hendak menyamai Tuhan Allah. Aku hendak, ada 7 atau 6 kali dia berkata, aku hendak. Dia mau menyamai, bahkan melebihi Tuhan Allah. Kesombongannya akhirnya menjatuhkan dia. Seperti firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, kejatuhan. Jadi dia dijatuhkan, campakkan ke bumi, jadi setan, saudara. Jadi Lucifer. Nah, saudara, kalau orang berkata, nggak mungkinlah Tuhan yang begitu penuh kasih sayang, penuh kemurahan, lalu menghukum anak-anaknya, nggak mungkin. Sekali lagi, saudaraku, jangankan kita, Yesus saja putra sorga, putra Allah, dia harus ditinggalkan bapaknya di Taman Getsemani setelah dia minum cawan. Kekudusan Tuhan, keilahian Allah meninggalkan manusia dan Yesus ketika Yesus minum cawan dosa. Nah, jangankan kita, Tuhan aja pun, Yesus aja pun harus mengalami ditinggalkan bapaknya. Sampai dia berteriak ke salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Apalagi kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita, saudaraku, karena dosa kita tidak kita selesaikan. Haleluya. Nah, kemurahan Tuhan ini, saudara, yang sudah terlalu banyak kita terima lewat firman, instruksi Alkitab firman Tuhan. Maka dikatakan Roma 2:4. Roma 2:4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kesabarannya, Iya. Dan kelapangan hatinya. Iya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Apa maksud kemurahan Allah? Menuntun kita kepada Jadi, saudaraku, adapun kemurahan Tuhan, kelapangan hatinya, kesabarannya, saudara itu tujuannya supaya kita masuk dalam pertobatan. Sampai kapankah kemurahan Tuhan ini akan terjadi? Sampai kita masih hidup. Nanti setelah mati baru selesai.
Kemurahan Tuhan tertutup. Sekarang masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku, Yesaya 55 ayat 6. Ya. Yesaya 55:6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Sekali. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Iya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada kalanya, ada masanya, ada waktunya Tuhan tidak berkenan lagi untuk ada kalanya, ada masanya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan nggak mau dengar lagi. Sekarang ini belum, ya belum selesai, masih berlangsung kemurahan Tuhan. Ketika sekarang kita cari Tuhan, kita akan menemukannya. Ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan itu masih dekat. Amin. Amin saudara. Tapi nanti akan tiba waktunya saudaraku, ketika kita meninggal dunia atau Tuhan datang kedua kali, tertutup pintu kemurahan, tertutup pintu pertobatan. Sekali lagi, makanya waktu kita masih hidup sekarang saudaraku, kalau Roh Kudus menegur kita, minta ampun aja saudara. Siapapun boleh nggak tahu, gembala saudara, orang tua saudara, siapa aja boleh, ya nggak boleh nggak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Dan jangan sampai hati nurani kita menuduh kita. Amin saudara.